Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat, luar biasa. Yes. Mari bersuka cita, mari bergembira karena Tuhan Yesus. Karena hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan bersuka cita. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama kita mengucap syukur, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Sebab itu mari kita bergembira karena Tuhan, karena kekuatan, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Sama-sama katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lebih lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi sama-sama katakan, hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kami senang saudara bisa jumpa dan kami percaya ada kemajuan dalam seminggu ini. Ini saudara kita lanjut dan sebelumnya kita doa, Tuhan biar kami dapat melanjutkan dalam emosi kami, kesadaran, dan kami tahu bahwa kami mempunyai kemampuan untuk menguasai emosi kami. Itulah sebabnya kami tetap datang kepada Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, sebab Tuhan yang menciptakan emosi untuk kami. Kami sadar emosi tadi adalah baik dan bagus kalau semuanya atas apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati dalam pertemuan kami dan minta kami Roh Kudus hidupkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk pada hari ini adalah kemampuan kepemimpinan. Nah saudara dan saya mempunyai kemampuan. Kemampuan itu adalah abilities, kemampuan saudara dan saya. Jadi saudara itu ada pertanyaan, apakah itu bakat atau hasil pembelajaran? Jadi kalau kita bisa menguasai yang lain, apakah itu bakat atau hasil pembelajaran? Nah kita lihat di sini. Nah saudara sekalian, memang ada pertanyaan ini seperti ini nih. Apakah orang lahir dengan tingkat empati tertentu atau mereka mempelajari? Empati itu gini, saya tidak peduli ini nih, ya kan, saya tidak tahu dengan dia, saya tidak tahu bagaimana perasaannya, aku tidak tahu. Apakah ini memang dari lahirnya begitu, dari genetik, atau saudara bisa pelajari ini tadi. Nah saudara,
Jawabannya dua-duanya benar. Memang dari lahir kita sudah egois, betul, dari lahir sudah kepentingan diri sendiri, kita tidak peduli dengan orang lain. I don't care, tidak peduli. Nah, memang ada unsur genetik pada kecerdasan emosi, tetapi nah di sini saudara belajar pembelajaran dan penumbuhan juga mempunyai peranan besar. Jadi saudara, kita mau belajar, amin. Sejak lahir saya sudah katakan tadi, kita egois. Kita tidak peduli dengan siapapun. Yang penting aku berhasil, kalau perlu kamu mati. Ya kan ini. Jadi menginjak di bawah mayat. Yang penting aku berhasil karena korban kamu jadi korban, bukan itu. Ya saudara, kita dalam Tuhan, anak Tuhan, bukan seperti itu, bisa katakan amin. Nah kalau ada seperti itu saya jawab, itu adalah serigala berbulu domba. Nah saudara, kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini, tentunya pelan-pelan ada 4 kompetensi kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Jadi saudara, ada 4 kemampuan, 4 unsur, 4 kekuatan kepemimpinan, leadership, kepemimpinan saudara dan saya berdasarkan kecerdasan emosi. Jadi saudara, kita sebagai pemimpin, baik itu memimpin diri kita sendiri, pemimpin dalam keluarga, dalam kelompok selnya kecil, maupun dalam gereja, itu ada 4. Ya kan? Ya, ini di sini berdasarkan kecerdasan emosi. Tentunya kita akan belajar dengan pelan-pelan ini. Ya kan? Ada 4, saya ngomong duluan. Nah, di sini kesadaran diri, self awareness. Dia sadar enggak ini dirinya? Nah, di sini. Yang kedua adalah dia bisa mengelola dirinya sendiri. Self management. Dia bisa mengelola dirinya sendiri. Yang ketiga, dia kesadaran sosial. Ya kan, social awareness, kesadaran sosial. Yang keempat adalah hubungan sosial, social relationship. Nah saudara, kita belajar satu persatu. Tentunya ini makan waktu, tidak apa-apa, supaya kita semuanya jelas. Nah kita lihat, kita yang pertama dulu, kesadaran diri. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang kesadaran diri atau self awareness, ini panjang, ya kan, panjang, bisa 1 sesi atau 2 sesi. Tapi tidak apa, kita coba meringkaskannya dengan pelan-pelan. Nah saudara, yang pertama, saudara mesti menyadari emosi, harus menyadari emosi. Dalam catatan saya, saudara mesti mengenal emosi apa yang sedang mereka lakukan. Jadi saudara, kita bisa menyadari, mesti mengenal yang mereka rasakan, yang mereka rasakan, atau juga dengan pertanyaan lagi, kenapa? Jadi saudara begini, kita bisa menyadari emosi orang lain. Di samping saudara, yang kedua, saudara mesti sadar dirimu sendiri. Nah kita mesti mengenal perasaan mereka, dan ini mempengaruhi prestasi mereka. Kalau mereka ini terpukul oleh karena saudara, karena emosi kita, itu bisa menghambat prestasi dia, bisa menghambat dalam pelayanan dia, bisa menghambat. Kan kasihan kan kalau saudara jadi batu sandungan, saudara sendiri tidak selamat, lalu tidak menyelamatkan yang lain. Nah saudara, dikatakan lagi di sini kita bisa
menyadari kekuatan dan kelemahan kita, nanti kita akan lihat. Jadi saudara, yang pertama adalah sadar dulu emosi mereka, lalu yang kedua emosi kita, emosi saya. Saudara mesti sadar itu, ya, karena saudara mungkin saudara mesti tahu, oh aku ini lagi marah ini, ya kan, aku ini lagi kecewa, aku ini lagi stres ini, aku ini lagi dendam ini, ya kan, kepahitan melulu ini, sudah sekian tahun kepahitan, mungkin puluhan tahun kepahitan. Nah, saudara sadar dulu ini, ya kan, jangan itu jadi bos, jadi berhala, jadi tuanmu itu. Nah, saudara sadar dulu. Nah, yang kedua tadi itu menilai diri, ya kan, kita nilai diri kita, bagaimana saya, ya, karena saudara kesadaran emosi orang lain dan nilai diri sendiri. Lalu saudara, bisa tidak kita percaya diri? Nah, ini sini. PD dak ini, percaya diri dak ini. Nah, saudara, ini ada hubungan. Saudara mesti memahami SWOT. Nah, sini. SWOT. Ini dalam bahasa Inggris. Dan kalau saudara bisa buka lagi, itu dalam Google cukup jelas. Saya cuma ngomong sebagian. Dalam diri saudara ada strength, ada kekuatan plus, ada kemampuan. Saudara mempunyai kemampuan. Kemampuan itu ada dua hal lagi di sini. Kemampuan plus membangun, kemampuan merusak. Bisa. Saudara bisa mampu untuk membuat kekacauan dunia ini, bisa. Saudara mempunyai kemampuan untuk mengacaukan rumah tangga orang lain atau gereja orang lain, mempunyai kemampuan. Atau gerejamu sendiri, saudara mempunyai kemampuan untuk merusak, ada. Nah, inilah namanya karakter destruktif. Nanti kita akan lihat, bukan hari ini. Ini adalah karakter yang tidak baik, sangat tidak baik ini. Kemudian saudara mesti mengetahui lagi kekuatan orang lain. Dia ini punya kekuatan ini, dia punya potensi tadi, wah ini dan ini. Nah, tinggal saudara melihat yang mana yang cocok untuk kita lakukan. Nah, saudara perhatikan yang kedua ini, W, weakness. Saudara, saya pun mempunyai kelemahan. Jangan begini, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu udah bisa ini, kamu udah bisa. Menghakimi orang lain, menghukum orang lain, sepertinya dia tidak mempunyai kesalahan. Akulah yang paling benar, akulah yang paling maha kuasa. Ada yang model gitu. Saudara, kalau saudara menyadari dirimu, kita sadari bahwa saudara mempunyai kelemahan. Bisa katakan amin. Nah, yang tahu kelemahan itu dirimu sendiri, diri saya sendiri. Nah, kita ketahuan tadi itu saudara mempunyai kelompok. Ya kan, ada yang ngomongi, kamu ini jangan begitu ini kan. Kamu tuh begini, kamu kan kok sombong bener, umpama tadi kan. Kamu jangan begitu, ditegur. Ya kan, ada yang mengarahkan. Saudara jangan tersinggung, marah lagi, ngambek lagi, kecewa lagi, dendam lagi. Saudara bukan itu. Saudara, ada orang lain yang mengatakan kelemahan saudara, kelemahan saya. Dan kalau kita open minded sebagai pemimpin, saudara, kita terima. Ya kan, kita terima tadi. Oh ya, salah saya ada kesalahan. Ya kan, ngaku dengan terus terang. Di depan umum juga boleh, kalau malu-malu ya diam-diam. Nanti baru ngomong dengan dia itu, ya kan. Tapi bagusnya itu kita sadar bahwa saudara mempunyai kekuatan dan saudara mempunyai kelemahan. Kelemahan itu banyak itu. Jadi saudara jangan katakan hanya satu, banyak itu, banyak. Kelemahan tadi apa tadi? Tidak tanggung jawab, bisa. Tidak peduli, ya kan, merasa akunya benar, aku yang hebat, ya kan, yang lain itu bodoh-bodoh semua. Banyak itu, banyak. Dan kemudian saudara perhatikan, saudara juga mempunyai
kekuatan saudara di sini. Nah, saudara, yang dikatakan tadi itu, yang di bawah tadi itu, percaya diri adalah kita mampu melayani dengan percaya diri. Aku mampu main musik dengan percaya diri. Jangan begini, aku ini malu, ya kan, kalau nyanyi malu, kalau khotbah malu, ya kan saudara. Kita tidak dikuasai oleh rasa malu itu, dan kita belajar tenang, belajar fokus, belajar lihat Yesus. Saudara melayani untuk Tuhan, ya kan. Saya melayani untuk Tuhan, tentunya ada kekurangan. Saya ngomong begini pun ada kekurangan, bisa katakan amin. Tetapi kami lakukan ini adalah untuk Tuhan, ya kan, bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat pujian, untuk dapat kedudukan juga bukan, ya kan, bukan itu. Itu kan yang sia-sia, ngapain? Nah, saudara sekalian, kita juga artinya terbuka. Tadi saya sudah katakan tadi itu, kita terbuka dan kita mau terus-menerus belajar. Ada kawan yang ngomong, "Woi, kamu ini kurang ini," ya kan. "Kamu tuh tidak boleh begini." Nah, saudara terbuka aja, terbuka saja. Saudara nutup dirimu, nah begitulah engkau tidak akan naik. Ada orang begini, diomongi kekurangannya, bukan dia terima kasih, dia marah. Ada itu. Saya contoh lah, sudah ini contoh kan. Di dalam rumah tangga atau di mana itu, kan dikasih tahu, kalau kamu mau nyapu, ngepel tangga, tadi tangga dari atas ke bawah, dia ini lakukan tuh dari bawah ke atas. Dikasih tahu, wah marah dia, tidak mau lagi dia, ya kan, tidak mau lagi dia. Nah, jadi saudara, demikian juga saudara dalam khotbah, tadi kan khotbah, dikasih tahu, oh ini ada yang keliru di sini nih. Kalau dia open minded, dia terima kasih, ya kan, dia terima kasih. Oh iya, khotbah tadi mesti begini-begini. Oh iya, saya terima kasih. Jangan begini, kau tahu apa, ya kan, aku mau ngomong terserah aku. Nah, saudara yang model ini nih sulit, dia mesti terbuka. Nah, saudara, yang ketiga, opportunities, kesempatan. Saudara dan saya mempunyai kesempatan yang Tuhan berikan. Saya ambil contoh lagi ini nih. Dalam hidup kita ini kita mempunyai durasi, atau dikatakan itu kronos dalam bahasa Yunani, waktu manusia, ya kan. Saya diberikan waktu sekian tahun, kesempatan ini sekian tahun, dan di samping itu saudara ada waktu Tuhan, kairos. Tuhan berikan kesempatan lagi untuk saya lakukan. Jadi saudara begini, waktu saya masih kuat, tenaga masih kuat, kami dengan tim buka gereja, ya kan, keluar kota kami buka, dan mondar-mandir ini, ya kan. Tujuannya adalah supaya mereka itu, kita buka gereja adalah supaya banyak yang diselamatkan. Lalu keuangan itu bukan untuk kami, nanti perpuluhan ke saya, kolektor ke saya, enggak itu langsung kepada organisasi, kamu bayar. Padahal kami yang membelikan tanah, kami juga bantu bangun gedung tadi itu, ya kan. Lalu sama-sama, lalu mereka yang jalan. Nah, saudara, ini kita lakukan selama masih ada kesempatan. Nanti saudara tidak ada kesempatan, lalu kami buka juga ke sini, buka ke situ, dan yang lain-lain. Demikian juga dengan pelayanan yang lain, mentraining dan membantu dimanapun. Nah, saudara, inilah kesempatan saudara, ya kan. Nanti saudara sudah tua, badan loyo, tidak bisa jalan. Nah, saya mau melayani, sudah jadi kakek, nenek. Wah, saya mau jadi pendeta,
Saya mau jadi gembala sidang, melayani, cari jiwa ini. Loh, waktu muda dulu cari apa? Nah, saya takut kesempatan itu sudah hilang, sudah lewat. Nah, saudara, hari ini saudara saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, namanya itu Kairos, waktu Tuhan untuk saudara dan saya terima. Nah, kenapa? Karena kita akan masuk kepada Ainos, masa kekekalan. Kekal bersama mahkota abadi dengan Tuhan, atau nah yang tadi abadi dengan kuasa gelap, roh jahat. Nah, saudara, ini jadi saudara dan sekalian, kita menyadari selama ini, saudara, saya ulang lagi, sampai detik ini saudara dan saya bisa memperbaiki emosimu, bisa. Saya ulang lagi, saudara dan saya detik ini, menit ini masih ada kesempatan untuk memahami emosi saudara dan untuk belajar, untuk dibuang, ya kan? Ada yang dibuang, ada yang enggak ini. Ya, saudara masih ada kesempatan. Nah, nanti saudara enggak ada kesempatan lagi nanti. Nah, lalu threat. Nah, di sini ada ancaman ini. Contoh gini. Ketika kami mau buka gereja tadi itu di luar kota, ada ancaman itu. Ada yang demo, ya kan? Lagi ibadah dilempari batu. ini kan, ya kan, diteriaki dan lain-lain. Nah, saudara, ancaman itu sebetulnya saudara kita bisa lihat dari segi positif atau negatif. Kalau dari segi positif, ya kita jalan terus. Nah, kalau dari negatif, ya sudah mundur total. Nah, saudara, dalam hidupmu juga sama. Saudara mau berubah, masalah lagi, ya kan, mau perbaiki, tidak mendukung ini nih. Nah, saudara, itu biasa. Jadi dalam hidup ini saudara, untuk saudara mengubah emosimu, saudara sadari bahwa adanya kekuatan, strength, adanya weakness, adanya opportunities, dan adanya threat, ancaman. Nah, ancaman ini saudara kita bisa lihat dari sisi kacamata apa. Saya mau contoh lagi ini nih. Di sini ada angka 9, saya baca 9 ini, 9. Di sebelah situ dia baca apa itu? 6 dia bilang. Ya kan, saya bilang ini 9, dia bilang 6 itu. Nah, demikian juga dengan kacamata. Saudara, kalau saudara pakai kacamata warnanya merah, apapun yang sudah lihat merah. Satu lagi itu kacamata hitam, satu lagi itu kacamata hijau. Nah, jadi apapun yang dilihat beda-beda. Lihat dari sisi mana saudara lihat. Nah, saran kami adalah biar kita lihat dari sisinya kacamatanya Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, ini namanya belajar. Saudara dan saya mempunyai kemampuan, kompetensasi, ya kan, kompeten atau abilities untuk berubah. Bisa, ya kan, bisa ini. Memang sejak lahir kita sudah negatif, tetapi saudara bisa belajar. Tadi saya sudah katakan tadi, emosi saudara, karakter saudara pun bisa diubah. Bisa, asal kita dalam Tuhan, bisa, tentunya dalam proses pelan-pelan. Nah, lalu saudara menyadari situasi diri saya, menyadari kondisi diri saya. Contoh, saya menyadari situasi saya. Ini saya dalam situasi tidak enak ini, ya kan, rasanya itu mau uring-uringan, mau marah ini kan, umpama tadi. Nah, saudara sadar dulu ini, saudara mesti sadar dulu. Oh ya, saya ini sadar karena saya ini uring-uringan, stres, karena lapar mungkin ya. Nah, itu kondisi. Jadi saudara, kita harus belajar melihat situasi dirimu dan kondisi diri saudara. Tentunya sekali lagi saya katakan, saudara belajar. Tentunya namanya belajar. Dan saudara belajar ini.
Nah mungkin kelemahan saudara adalah tidak tanggung jawab. Umpama tadi, buat janji, nanti aku datang ya, jadi. Tetapi dia lupa mungkin, atau dia memang sengaja dilupakan. Saudara janji tinggal janji, komit tinggal komit, ya kan. Nah saudara, kalau dia menyadari aku suka buat janji dan tidak tepati, saudara belajar tanggung jawab, belajar mempunyai integritas. Kalau sudah janji, saudara tepati. Apalagi saudara tidak tepati pada anakmu waktu dia masih kecil, saudara akan mempunyai anak nanti itu, anak tidak tanggung jawab. Dan anak itu penuh dengan kepahitan. Papa suka bohong, mama suka bohong, ini janji, ya kan ini. Saudara, kalau kita janji, saya dengan anak saya janji, walaupun badan saya capek, kadang-kadang saya sakit, tidak enak badan, saya jalan, ya kan, karena sudah janji dengan anak tadi itu. Jadi saudara, kami ajari untuk dia integritas. Kamu tunggu nanti ya kan, misal jam 5 sore, tunggu ya. Nanti papa pulang, kita jam 5 jalan. Nah saudara, saya usahakan tadi, bukan dekat jam 5 baru saya pulang. Nanti sampai di rumah jam 6. Nanti kamu, oh iya nak, tadi itu macet, ya kan. Di sinilah, macet situ, pada sini. Ini kan nak, jadi kita nanti besok aja ya nak. Oh enggak bisa, ya kan. Alasan macet itu bukan alasan. Jadi kalau saya tahu macet, saya sudah pulang tuh jam 3 kok. Ini kan jam 2 saya sudah pulang. Walaupun di kantor mungkin ini ada pekerjaan, mungkin lagi ada apa yang lain, saya tinggalkan itu demi keluarga dulu karena saya sudah janji. Nah akhirnya kami menciptakan dalam rumah tangga itu adalah mempunyai integritas. Mulut bisa dipegang, mulut. Apalagi saudara anak Tuhan, ya kan, iya atas iya, tidak atas tidak, selebihnya dari setan. Kalau saudara anak Tuhan suka bohong-bohong, saya percaya itu ajaran orang tuamu. Orang tuamu suka bohong-bohong. Jadi si anak adalah buah dari orang tuanya. Jadi dari buahnya kita kenal pohon. Oh si anak ini suka dendam, pahit. Nah kita bisa lihat, orang tuanya mungkin kepahitan dan dia mungkin kepahitan. Sudah jelas kepahitan dengan papa kandung. Itu sudah jelas. Jadi hidupnya itu pahit, kecewa melulu. Dan dia tidak bisa terima. Nah saudara, ini saudara mesti sadari. Saudara sadari situasimu, saudara menyadari kondisimu. Bisa katakan amin. Nah ini namanya belajar ini. Kita belajar ini. Namanya sekali lagi saya katakan, kita belajar. Nah tentunya bisa, namanya belajar ada proses. Tidak mungkin, oh saya belajar langsung kuliah S1. Oh enggak bisa. Saudara belajar dari TK dulu, SD dulu, ya kan, SMP dulu, SMA dulu, ya kan, baru S1, kuliah dulu. Jangan kuliah cuman sebentar, S1. Nah itu namanya abal-abal itu, ya kan. Apalagi S2 lagi dalam waktu setengah tahun, tidak belajar itu. Nah saudara, bagaimana saudara akan mempunyai percaya diri? Ijazahmu lagi abal-abal, ya kan, saudara boleh beli itu ijazahmu, bisa percaya diri. Ngomong pun lagi mungkin gugup, mungkin tidak percaya pada diri, mungkin juga tidak tanggung jawab. Nah, jadi saudara, ini kita sadari, bisa katakan amin. Jadi saudara jangan nipu sini, jangan nipu situ, apalagi saudara menipu dirinya sendiri, menipu orang lain, dan ujungnya nipu Tuhan. Jadi saudara sekalian, kesadaran diri itu adalah, yang berikut adalah, nah ini, saudara menyadari yang tadi saya sudah katakan, dan memperbaiki hal-hal negatif pada diri sendiri. Amin. Diri saya pun banyak yang negatif, banyak. Saya katakan banyak. Saya berani katakan secara terbuka, banyak. Itulah sebabnya kami minta masukan pada saudara.
Ya kan, saya kadang-kadang itu kirim tayangan kami YouTube ini, saya kirim, coba lihat di mana kekurangan menurut Anda. Bagaimana? Ya kan, lalu tayangan kami coba lihat mungkin dalam lighting lampu, mungkin sound systemnya, mungkin gerak-gerik saya, mungkin baju saya, mungkin saya ini ngomong tuh berulang-ulang, bertele-tele atau kurang jelas. Saya bicara itu. Dan bahkan saudara, ada jemaat tamu, ya kan, sudah sering ke sini, atau ada jemaat pindahan dari luar kota pindah ke sini, sudah ikuti sekian lama, yang terlalu lama lah itu, mungkin beberapa bulan. Saya deketi dia. Nah, menurut Bapak, yang Bapak lihat dalam gereja ini, apa yang bagus? Ya kan, ini apa yang bagus ini? Nah, dia sebutkan ada ini. Sudah itu saya jawab lagi, Pak, dalam gereja tidak ada semuanya bagus. Ya kan, mana ada gereja sempurna, mana ada pendeta sempurna, yang mana yang menurut Bapak secara pribadi yang kurang. Ya kan ini. Nah, karena sudah lama dan kami sudah cukup kenal, ngobrol, dia ngomong itu, oh ya ada begini, ya kan, begini dan ini. Nah, lalu saudara kami perbaiki, ya kan, ini tadi. Nah, saudara, sebagai penutup dalam pelajaran ini adalah yang satu ini, kesadaran diri, self awareness. Saudara menyadari dan memperbaiki hal-hal negatif pada diri saudara sendiri. Jadi kesimpulannya adalah pada hari ini nih, kita jangan terlalu banyak dulu, adalah kesadaran emosi. Saudara mesti sadar dulu emosi saudara nih. Apa saudara ini emosi tidak terkendali, entah marah, ya kan, entah naik emosinya, entah turun ini, ya kan, saudara sadari, ya kan. Ini penting untuk saudara sadari. Lalu saudara menilai diri. Kalau saya entah jebret ngomong ini, jebret ngomong itu, lalu kecewa di sini, dendam di sini, dendam situ. Saudara coba nilai diri sendiri. Benar enggak ini nih? Ya kan, menurut saudara betul enggak ini nih? Lalu apa penilaian orang lain? Kalau saya dendam ini, apa perasaan mereka? Apakah saya ini menghalangi mereka untuk kemajuan? Nah, lalu saudara ikuti Tuhan, ataupun dalam rumah tangga, ataupun pekerjaan, atau apapun, saudara bisa tidak percaya diri? Ya kan, jangan-jangan gini, aku ini bisa enggak ini? Nah, saudara belajar percaya diri, tentunya dengan penguasaan diri yang di awal tadi itu, saudara. Dan saudara bertindak secara sopan, ya kan, etis, dan saudara tanpa celah. Coba belajar, jangan ada celah. Nah, lalu saudara memahami SWOT. Saudara dan saya memahami adanya kekuatan dirimu, adanya kekuatan orang lain. Saudara sadari adanya kelemahan pada dirimu dan diri yang lain. Kemudian dalam perbaikan ini ada tidak kesempatan? Ada. Saudara masih ada. Oh, saya sudah tua. Masih ada. Saudara masih bernapas kok. Ya kan? Masih ada. Jadi tidak ada istilahnya tua atau manula atau apa, tidak ada. Oh, saya ini masih muda, masih agak sulit, masih labil. Juga tidak ini. Ini semuanya diberikan kesempatan Tuhan pada saudara. Waktu kita 24 jam kok. Ya kan, saudara masih ada waktu untuk memperbaiki kapanpun, setiap saat. Dan kemudian saudara dalam kita memperbaiki, tentunya ada ancaman, halangan, ya kan, yang menghalangi. Ada, itu pasti ada. Saudara jangan takut, semuanya itu adalah mendatangkan untuk kita semakin dewasa, semakin melangkah ke depan. Nah, lalu saudara perhatikan di sini,
menyadari situasi saudara sadari, dan kondisi diri kita, situasi diri sendiri, situasi orang lain, kondisi diri sendiri, dan kondisi orang lain. Belajar. Nah, lalu yang berikut, yang keenam, menyadari dan memperbaiki hal-hal negatif pada diri saudara. Saudara mesti sadar dulu, dalam diri saya ada yang negatif. Saya ulang lagi, dalam diri saudara ada hal-hal yang negatif. Ini dulu ini. Kalau saudara katakan, oh tidak ada, aku sempurna, nah saudara, ini yang menjadi masalah. Ya kan, ini yang menjadi masalah ini. Saya ini benar ini. Ya kan, apalagi saya anak bos ini. Ya kan. Nah, saudara, bukan itu. Saya jawab ya. Saudara mempunyai hal-hal negatif pada dirimu. Semua kita nih mempunyai hal-hal negatif. Pada diri saya pun, saya sudah katakan tadi, banyak hal-hal negatif. Saudara sadari dulu. Lalu yang kedua, memperbaiki dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan firman Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus. Ingat saudara dan saya, ada Tuhan di sini, ada Tuhan di hatimu, ada Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Minta Dia memperbaiki saudara dan saya. Dan kalau kita katakan lagi, sebetulnya yang lebih tepat adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang penolong. Saya ulang lagi, Roh Kudus itu seorang, bukan sebuah, bukan seekor, bukan seseorang penolong, menolong saudara dan saya. Saudara minta Roh Kudus, saya ini suka pikiran negatif ya, Roh Kudus. Ngomong saudara itu. Jadi saudara mesti ngomong pada Tuhan, ya kan, ngomong itu. Nah, kalau saudara ada sel, ada teman saudara yang saling membangun, saudara bisa ngomong dengan selmu, mentor dan menti, ya kan, ngomong pada mentormu. Mentor itu bukan hebat, bukan. Nanti kita akan belajar apa itu mentor. Mentor itu adalah pendampingan. Ada yang mendampingi saudara, ya kan, bentuknya manusia. Di samping itu ada Roh Kudus. Nah, saudara minta Dia bimbing saudara. Oh iya, saya ini ada salah, ya kan. Saudara mengaku. Ketika saudara mengaku, ya kan, maka engkau akan sembuh. Kalau kita saling mengaku, ya kan, saya salah di bidang ini, ngomong dengan terus terang, tidak apa-apa saudara. Malu, nah disinilah tadi, ya kan, rasa malu menguasai. Malu itu menjadi bahala, ya kan, rasa takut juga bahala. Jadi sekali lagi saudara sadari bahwa ada rasa malu, ada rasa takut, rasa apalagi dan yang lain. Nah, tapi saudara coba belajar keterbukaan satu dengan yang lain. Apalagi itu dalam mentor dan menti. Sangat baik itu, apalagi dalam selnya membangun tadi. Saudara, dalam sel itu bukan 20-30 yang hadir, bukan. Ya kan, cukup 3 atau 4 orang cukup, ya kan tadi ini. Ya kan, kalau perlu 3 cukup itu. Jadi saling membangun, saling membantu. Mungkin juga 4 juga boleh, ini boleh. Tapi tujuannya adalah saudara yang sel tadi itu saling membangun, saling membantu dan naik, bukan semakin turun, bukan sebaliknya, bukan. Karena kekuatan saudara, ada kekuatan menghancurkan, ada itu, ada. Bukan tidak ada itu. Tetapi yang kita lihat adalah kekuatan untuk membangun. Nah, saya ngomong sedikit, bagaimana kalau dia mempunyai kekuatan menghancurkan? Jauhi dia, jauhi. Alkitab sudah katakan, jauhi orang itu. Itu adalah antikris itu, jauhi. Itu tidak bisa dalam kelompokmu, tidak bisa. Dia akan menghancurkan itu. Apapun dia akan hancurkan itu. Nah, saudara, tidak bisa itu. Tapi itu nanti ini. Tapi saya ngomong duluan di sini, saudara. Jadi ada 6 hal ini
perlu saudara dan saya perhatikan, sadar. Bisa katakan amin? Nah, kita bisa memperbaiki, sekali lagi, semuanya bisa, sekali lagi bisa. Dengan pertolongan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, penghukuman yang akan datang, penghakiman yang akan datang. Itu pasti ada. Kita berdoa. Tuhan, kami memberkati kami yang ikuti dalam pelajaran ini untuk kami lakukan untuk diri kami sendiri dan untuk orang lain, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ubah kami. Kami berdoa, kami yang ikuti, biar Roh Kudus mengubah kami, sehingga dalam hidup kami bisa mengubah orang lain semakin serupa dengan Kristus Yesus di bumi. Karena dunia ini ingin melihat Tuhan yang bagaimana yang kami sembah. Itulah Tuhan yang kami nyatakan dalam hidup diri kami dan kepada masyarakat. Kami berdoa, Tuhan, biar kami semuanya dapat berubah dan terubah semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati mereka yang sudah ikut ini, dan biarlah kami semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa. Saudara sekalian, saya merasakan yang sedang ikut ini ada yang sakit. Saudara terima aja, terima, buka hatimu, kami lepaskan damai sejahtera daripada Bapa, karena dalam Salom itu ada kesembuhan, satu paket yang luar biasa. Dan biarlah kami semuanya tumbuh di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, seorang penolong yang memampukan kami untuk menerima kasih karunia di dalam Yesus Tuhan. Sebab di dalam Yesus Tuhan berkelimpahan kasih karunia ini, sehingga hidup kami di bumi ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat mengubah orang lain dan menjangkau mereka yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Tuhan berkati. Sampai minggu depan kita akan masuk kepada yang berikut adalah self management. Bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Yang pertama ini adalah kesadaran dulu, sadar. Lalu minggu depan bagaimana saudara bisa mengelola. Ya, ada self management, mengelola dirimu sendiri. Ada triknya, ada kiat-kiatnya, dan saya jawab bisa. Ya kan, belum terlambat. Ya kan, umur apapun, usia apapun belum terlambat. Saudara percayalah dirimu dan percaya pada Tuhan Yesus. Kita percaya pada diri karena ada Tuhan di dalam sini. Terima kasih Tuhan. Saudara kami berkati sampai minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, angkat suaramu lebih lagi, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Dan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus.